Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, kehidupan seluruh bangsa di dunia serasa dicekam oleh sebuah keadaan yang mengancam jiwa manusia. Seolah jerit dan tangis hampir tiada lagi mampu mengutarakan kecemasan yang membuncah tak terberikan. Coronavirus yang berada di tengah-tengah kehidupan ini seolah paling berkuasa untuk melenyapkan kehidupan manusia di seluruh dunia. Lalu, di manakah Dia, Allahku yang Maha Kuasa itu? Benarkah kemahakuasaannya tersabut oleh kekuatan bala yang tak terberikan ini? Jangan takut, saudara-saudara. Dalam persekutuan ini, kita hendak menggugah keyakinan kita atas kebenaran Allah, bahwa Dia masih hidup tetap dan berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Persekutuan ini akan dilayani oleh Pendeta Bambang Irianto. Mari kita datang dan masuk ke hadiran Tuhan dengan menyanyikan Saatku Masih Masuk ke Hadirat-Mu. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kuduskan persekutuan doa ini dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru kepada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya
Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Mereka menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman kecemasan ini. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita datang pada Tuhan di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan syukur untuk segala perkara yang telah Tuhan nyatakan atas kami. Saat ini kami mengalami kegundahan, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, karena sesuatu hal yang kami hadapi bersama. Karena itu kami datang menghampiri tahta-Mu, mohon kekuatan daripada-Mu. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan yang sejati. Karena itu kami duduk diam di hadapan-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu.
Dan biarlah sabda Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh menghadapi segala peristiwa bersama Tuhan. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami untuk dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Hosiana. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan sebuah tulisan di sebuah media sosial. Tulisan itu diberi judul "Dia itu kecil". Saya akan membacakannya demikian. Dia itu kecil, bahkan sangat kecil. Bahkan sebagian mikroskop tidak bisa melihatnya. Dia itu bukan binatang, bukan tumbuhan. Dia itu virus, parasit. Dia itu hidup bergantung dari tubuh kita. Walau kecil, bahkan sangat kecil, mampu menebarkan ketakutan, mampu membuat tempat ibadah kosong, mampu membuat orang tidak bersalaman, mampu membuat bubar kerumunan orang, mampu membuat kota sepi, mampu membuat sekolah libur, tempat kuliner, tempat wisata, tempat nongkrong, tempat hiburan, dan yang lain tutup. Memaksa orang untuk tinggal di rumah. Bahkan mampu membuat negara lockdown. Dia itu kecil dan sangat kecil. Kalau yang kecil dan sangat kecil saja sudah dapat membuat peristiwa besar, harusnya kita yang lebih besar bisa berbuat lebih besar daripada dia yang kecil. Apalagi Tuhan yang maha besar, pasti dia sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar. Bukan supaya menjadi sombong, bukan supaya menjadi gegabah, tetapi untuk mengingatkan kita, kita bisa melawan si kecil, bahkan sangat kecil itu. Apalagi bersama Tuhan yang maha besar, kita bisa. Jangan takut dan jangan pernah menyerah. Mari bersama Tuhan kita lawan si kecil yang sudah membuat dunia takut. Bersama Tuhan kita bisa. Saudara, tulisan ini menjadi sangat menarik. Karena tulisan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan pencipta semuanya. Nah, karena itu ketika kita harus menghadapi peristiwa, situasi yang sangat mencekam ini, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, walaupun takut itu manusiawi. Tetapi kita perlu menguasai diri, kita perlu mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita hadapi bersama Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kalau kita berbicara tentang doa, doa tidak hanya sekedar kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa tidak hanya di dalam mulut, tetapi doa itu juga di kaki. Artinya,
Kalau kita berdoa, maka doa itu harus diwujudkan dengan sebuah tindakan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita minta sesuatu hilang, kita minta peristiwa ini segera berakhir, musibah ini segera berakhir, maka kita perlu mewujudkan doa ini dalam sebuah tindakan. Tindakan yang membuat peristiwa ini segera berakhir. Supaya ternyata doa yang kita naikkan itu betul-betul kita lakukan, kita harapkan itu segera terjadi. Karena itu sudah dikasih Tuhan, doa itu merupakan kekuatan kita. Kekuatan kita hanya melalui doa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, dan segala macam istilah. Berita-berita tidak membuat kita semakin bersemangat, sepertinya membuat kita semakin lemah. Tetapi di balik peristiwa itu pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan damai sejahtera dan tidak kehilangan semangat. Tetapi tetap menghadapi peristiwa ini bersama Tuhan. Dan doa adalah satu jalan untuk dapat menghadapi peristiwa ini bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada 3 alasan mengapa kita harus berdoa untuk menghadapi kondisi saat ini. 3 alasan inilah yang perlu kita perhatikan bersama ketika kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Pertama saudara, mengapa kita berdoa? Karena kita itu lemah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ditunjukkan kepada kita tentang bahwa kita adalah manusia-manusia yang lemah dalam kelemahan-kelemahan kita. Seringkali dalam kelemahan-kelemahan kita mendapatkan pencobaan-pencobaan dan seringkali kita menjadi gagal ketika kita harus menghadapi pencobaan. Kenapa? Karena kita lemah. Menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya kita. Kalau kita ditanya, kapan biasanya kita berdoa? Dan berdoa dengan sungguh-sungguh bahkan dengan berpuasa. Biasanya orang berdoa dengan sungguh-sungguh berpuasa ketika menghadapi masalah yang besar. Apakah setiap orang yang mengalami masalah akan berdoa? Belum tentu. Ketika orang menghadapi masalah dan dia sanggup menyelesaikan masalah, oh masalah itu terlalu kecil bagi saya, mungkin orang itu tidak berdoa. Orang berdoa ketika menyadari ketidakmampuannya. Orang berdoa kepada Tuhan ketika sadar masalah lebih besar dari kekuatan yang kita miliki. Dengan kata lain, orang berdoa setelah menyadari ketidakmampuan menghadapi masalah itu. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi itu, barulah orang itu berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, itu berarti kita merasa mampu menghadapi masalah-masalah tertentu. Dan itu sebuah kesombongan. Maka firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Itu menunjukkan bahwa hidup kita itu bergantung daripada Tuhan. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kita itu lemah. Karena itu ketika orang berdoa, orang harus sungguh-sungguh menyadari dengan kerendahan hati, kelemahannya, kerendahan hati, pengakuan terhadap dirinya yang lemah. Maka kita berdoa dengan kerendahan hati. Karena seringkali kalau kita melihat banyak orang berdoa tetapi dengan sebuah kesombongan. Bukan berarti orang yang berdoa itu rendah hati. Banyak doa tetapi justru dilakukan untuk pamer. Banyak orang melakukan doa supaya dilihat orang. Orang Farisi sudah memberi teladan bagaimana doa dalam sebuah kesombongan. Bukan dengan kerendahan hati. Berbeda dengan pemungut cukai. Mereka dengan sadar diri keberadaannya yang tidak layak dan tidak pantas dan lemah, dia datang kepada Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa dengan rendah hati. Marilah kita berdoa dengan rendah hati. Kenapa? Karena kita itu lemah. Kita sedang minta tolong kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan berkarya atas kita. Karena kitalah yang memohon. Kita yang minta tolong. Maka harusnya dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Itu yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena kita lemah. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Di dalam bacaan kita menunjukkan kepada kita demikian, ayatnya yang ke-14.
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh dan berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah anugerah. Doa adalah anugerah. Ada sebagian orang yang menganggap doa itu sebagai beban, bukan anugerah. Saya pikir ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Doa itu anugerah, doa bukan beban. Harusnya orang suka berdoa, harusnya orang menikmati doa. Seharusnya orang itu sungguh-sungguh merasakan doa itu adalah anugerah. Saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa doa itu anugerah. Umpamanya Tuhan berkata, "Hai manusia, mulai sekarang aku tidak mau dengar lagi doa kalian. Aku tidak mau lagi menjawab, aku akan diam untuk semua doa-doa kita." Kira-kira kalau Tuhan berkata begitu, kira bagaimana, saudara? Kita akan gila. Kita akan putus asa. Ketika kita punya pergumulan, punya masalah, kita mau apa? Karena Tuhan telah menutup segala doa. Coba bayangkan kalau Tuhan menutup doa kita. Kalau sampai sekarang Tuhan masih membuka diri untuk kita datang berdoa, maka itu adalah sebuah anugerah. Dan perlu kita ketahui, tidak sembarangan doa bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha suci. Kesucian Allah menolak dosa. Kesucian Allah menolak dosa. Maka dengan demikian tidak mungkin orang berdosa datang pada Tuhan di dalam doa, karena dosanya menjadi penghalang. Tetapi puji Tuhan, kita punya imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Dia yang datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa kita, sehingga keadilan Allah yang menuntut dosa dihukum telah ditanggungnya. Sehingga dengan demikian siapa yang ada di dalam Kristus, dia disucikan dan tidak lagi dihukum. Sehingga kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita bisa datang kepada Allah Bapa di surga. Itulah imam besar agung yang kita miliki. Coba kalau tidak ada imam besar. Imam besar itu tugasnya sebagai pengantara umat untuk kepada Tuhan. Kalau tidak ada imam besar, tidak bisa umat berdatang pada Tuhan. Dan kita punya imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Melaluinya kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Ini sebuah anugerah. Kalau tidak ada Yesus Kristus imam besar agung, bagaimana kita bisa datang pada Tuhan? Bagaimana kita bisa berdoa? Maka sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya imam besar agung. Melaluinya kita bisa datang kepada Bapa. Itu sebuah anugerah, saudara. Anugerah yang begitu besar. Maka harusnya kita bersyukur memiliki imam besar agung, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Maka doa-doa kita senantiasa dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, imam besar agung ini, kita bisa datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Karena kita akan merasakan, mengalami kuasa Allah. Di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kenapa kita berdoa? Karena dengan datang kepada Tuhan, tahta kasih karunia itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menerima rahmat, menerima kasih karunia, dan mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, ini kasih Tuhan. Kenapa ada orang yang merasa tidak puas, tidak merasakan kasih Tuhan, tidak merasakan pertolongan Tuhan, tidak mengalami segala suatu kebaikan dari Tuhan? Kenapa? Satu hal, karena dia tidak berdoa. Ketika orang tidak berdoa, jangan berharap apa-apa dari Tuhan. Kalaupun orang berdoa, bisa jadi karena doanya salah. Saudara, bisa jadi karena doanya salah. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber hidup. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa. Seringkali orang berdoa kepada Tuhan
bukan minta tolong, tetapi merintah Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan, nunjuk-nunjukkan apa yang harus Tuhan kerjakan. Saudara, apa kita pikir Tuhan itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Apa kita pikir Tuhan itu tidak ngerti apa yang kita butuhkan? Tidak. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tidak perlu diperintah. Dialah yang memerintah. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, harus dengan sikap yang benar. Tidak perlu kita ngatur-ngatur Tuhan harus melakukan ini dan itu. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan rahmat dan bahkan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah berkurang. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan itu luar biasa. Maka ketika kita berdoa, nyatakan saja apa yang menjadi permohonan kita. Mari kita berdoa, nyatakan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa, nyatakan kepada Tuhan. Dan ucapkanlah syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam diri kita. Kenapa? Kan kita sudah berdoa dan sudah nyatakan pada Tuhan. Dan ucapkan syukur. Kenapa? Kan belum dijawab, kok sudah mengucap syukur. Saya ingin memberikan sebuah perumpamaan begini. Ada seorang jemaat menelpon pendetanya, Pak Pendeta, besok minggu depan hari Senin, bisa tidak mimpin beston syukur di rumah saya? Pak Pendeta yang jawab, oh bisa. Si jemaat bilang apa saudara? Oh terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan saya, pendetanya sudah mimpin beston belum? Belum. Tapi jemaat ini bilang apa? Terima kasih. Kau sudah terima kasih, wong belum mimpin? Itulah. Jemaat ini sudah yakin percaya kalau Pak Pendeta mesti datang pada saat itu. Kalau pendeta saja dipercaya seperti itu, harusnya kita lebih-lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita naikkan syukur kita, doa kita, permohonan kita pada Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Artinya apa? Kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan mencatat, Tuhan sudah merancang untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin saudara. Karena itulah kita berdoa. Ketika kita berdoa pada Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka kita akan merasakan rahmat, merasakan kasih karunia, dan mengalami pertolongan Tuhan pada kita pada waktunya. Untuk bangsa ini, mari kita berdoa. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa, kita nyatakan keluh kisah kita kepada Tuhan. Kita nyatakan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, bersyukurlah, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti bertindak. Selamat berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, terpujilah Engkau, terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur karena penyertaan-Mu, karena tuntunan-Mu, Engkau telah mengizinkan kami untuk bertelut di hadirat-Mu. Ya Tuhanku, ya Allahku, dengan kerendahan hati, malam ini kami bersimpuh di hadirat-Mu. Kuduskanlah dengan darah Tuhan Yesus Kristus untuk kami para pendoa yang akan bertelut di hadirat-Mu. Sucikanlah bibir, lidah, dan hati kami, Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang bersujud di hadirat-Mu, untuk memohon pertolongan-Mu, Tuhan, memohon tuntunan-Mu dan kekuatan-Mu. Karena hanya kepada Engkau-lah kami memohon, Tuhanku, Allahku yang maha baik. Ya Tuhan, ya Allah kami yang maha pengasih, di tengah-tengah keprihatinan kami, pada saat wabah virus COVID ini mendera negara dan bangsa kami merasakan ketidakberdayaan kami, Tuhan. Dan kami hanya bisa bertelut dan bernaung di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan. Hanya Engkau-lah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya Tuhanku, pada malam hari ini, kami memanjatkan permohonan kami. Tuntun dan pimpinlah kami, terutama kepada para pemimpin kami yang ada di pemerintahan di negara kami ini. Bapak Presiden beserta jajarannya, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, hingga sampai kelurahan dan RT RW yang pada saat ini sedang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Ya Tuhan, ya Allahku, berikanlah hikmat dan kekuatan agar pemerintah kami dapat melakukan upaya tersebut dengan efektif dan terkoordinasi. Berikanlah kesehatan yang baik bagi pemimpin-pemimpin kami, serta para petugas yang berada di garda terdepan, yaitu yang bertugas di lapangan terkait dengan upaya pelaksanaan lockdown, yang dimana kita berdiam di rumah kami masing-masing. Tuhan, tuntun dan berkati mereka, Tuhan. Berikanlah mereka hikmat,
sehingga mereka tidak emosi dalam melaksanakan tugas ini Tuhan, namun berdasarkan kasih yang mereka emban untuk saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan saling memelihara dan menjagai kesehatan dirinya maupun bagi kesehatan orang banyak. Ya Tuhan, lindungi dan proteksi bangsa dan negara kami dari keganasan virus COVID-19 ini. Engkaulah yang mempunyai kuasa atas bangsa dan negara kami. Bahkan bumi ini ada di bawah kuasa-Mu Tuhan. Dan kiranya hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di bumi ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Tuhan, Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, melanjutkan doa-doa syafaat kami, karena kami tahu dan kami percaya Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Engkau Allah yang maha tinggi, yang penuh kasih, dan Engkau Allah yang sungguh memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Pada kesempatan ini, kami ingin membawa kehadirat Tuhan untuk saudara-saudara kami, tim medis, para tenaga medis yang bekerja sepenuh hati. Seluruh rumah sakit di Indonesia ini Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan mereka yang sudah meluangkan seluruh waktu, tenaga, kemampuan untuk melayani setiap penderita yang terkena virus yang ganas ini Tuhan. Mereka sudah merelakan segala yang mereka miliki Tuhan, kemampuan mereka, waktu mereka, bahkan mereka harus rela meninggalkan keluarga. Tetapi mereka juga ada dalam resiko yang sangat besar. Oleh karena itu Bapa dalam sorga, sekali lagi kami mohon berkat-Mu turun atas dokter, atas para perawat, juga untuk setiap personel rumah sakit yang sungguh-sungguh sedang berupaya untuk membantu proses kesembuhan para pasien. Engkau beri kepada mereka Tuhan kesabaran, kekuatan hati, bahkan kesehatan kami mohonkan kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka semua boleh melakukan tugas dengan baik dan bahkan berhasil. Tiba saatnya mereka selesai dan kembali berkumpul dengan keluarga dengan sukacita. Dan kami mohon berkat juga untuk para keluarga yang harus ditinggalkan karena mereka menjalankan tugas. Kiranya juga Tuhan melindungi para keluarga ini, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan juga kesehatan. Kami teringat untuk keluarga-keluarga duka di mana para tenaga medis yang sudah Engkau panggil berkaitan dengan tugas yang mulia. Kami juga mohon berkat Tuhan, supaya keluarga yang ditinggalkan Engkau berikan penghiburan dan kekuatan, sehingga bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik, dan mereka bisa melihat segala peristiwa ini, di mana mereka tahu ada rencana Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien. Mereka harus dikarantina dan mereka menanti kesembuhan dari Engkau Tuhan. Oleh karenanya berkat-Mu turun atas mereka. Tentu Tuhan kami mohon kesembuhan untuk para pasien ini.
Dan Engkau memberkati semua alat, semua obat, sekalipun sangat sederhana. Jika ada di dalam kuasa-Mu, kami tahu Tuhan pasti akan membawa berkat yang luar biasa. Dan semasa penantian Tuhan berikan kesabaran kepada pasien-pasien ini, tetapi juga pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Begitu juga untuk orang-orang yang masuk dalam kategori orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan, mereka juga terus berpegang pengharapan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, kami mohon kesembuhan untuk mereka semua, kembali sehat, kembali boleh menikmati kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh kasih kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa permohonan kami. Dan kiranya juga Engkau yang menyempurnakannya. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa kami, ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini Engkau melihat Bapa, bangsa kami menangis di hadapan-Mu karena adanya COVID-19 ini Tuhan. Roh-roh maut bertebaran di mana-mana Tuhan. Dan kami saat ini tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Kami hanya bertahan, kami hanya berlindung dengan segala teori yang bermunculan Tuhan. Namun sampai saat ini kami belum melihat hasilnya. Tuhan, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami akan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk bangsa ini, untuk negeri ini Tuhan, untuk gereja ini, untuk setiap rumah tangga yang ada di negeri ini Tuhan. Tolong Bapa, tolong kami semua. Saat ini hanya roh kami yang bisa berseru kepada-Mu Tuhan, untuk menghadapi malapetaka ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah roh kami naik bersama-Mu Tuhan. Dengan roh-Mu membentengi negeri ini Tuhan, dari ujung barat sampai ujung timur. Dengan kuasa roh-Mu, dengan segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka yang berjuang di garda depan Tuhan tetap dalam perlindungan kasih-Mu. Naungan-Mu saja yang kami perlukan Tuhan untuk saat ini. Dan ajar kami Tuhan untuk tunduk di hadapan-Mu dengan segala peraturan yang saat ini pemerintah berikan. Beri hati kami dengan penuh rasa syukur untuk tunduk dan taat, untuk menjalankan apa yang saat ini pemerintah lakukan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, yang akan menjamah setiap anak-anak yang saat ini sudah terpapar COVID-19 Tuhan. Engkaulah Jehovah Rafa kami yang akan menyembuhkan, memulihkan semuanya, sehingga semuanya kembali menjadi baik. Dan saat ini kami juga bersama-Mu Tuhan, Jehovah Nisi, panji keselamatan kami bawa bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat kembali kami naikkan di hadapan-Mu. Dan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang sejati, yang darahnya sudah menebus dosa kami, yang kami percayai saat ini membentengi kami semua Tuhan, dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami percaya setiap anak-anak yang percaya dalam nama-Mu Tuhan, terlepas dari semua ancaman maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah yang kami muliakan. Haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan kami naikkan Allah Abraham, Allah Israel, Allah Iska, Allah Yakub, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan pada kami, melegakan kehausan kami akan firman-Mu Tuhan, bahwa kami ini bukan apa-apa, tapi hanya doa yang kami naikkan sehingga kami membuat kami kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami, sebagai korban penebusan. Ya, kami layak menaikkan doa-doa ini Tuhan. Kami bersehati, bersepakat menaikkan doa. Tuhan mampukan mendukung kebijakan pemerintah dengan hati yang rela. Dan gereja dan umat punya hati yang limpah, penuh kasih, senantiasa berlimpah sukacita dan ucapan syukur, dan membantu secara material dan spiritual dalam situasi yang mencekam ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mohonkan, kami patahkan roh-roh intimidasi, roh-roh ketakutan Tuhan. Kami patahkan Tuhan, dan kami mohon berseru-seru masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna dan penuh harapan. Kami yang memperkatakan, Tuhan yang melakukan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Demikian doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar apa yang menjadi pergumulan kami atas bangsa ini. Apa yang jadi pergumulan kami atas masalah ini. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang demikian peduli, memiliki Allah yang demikian mengasihi kami, memiliki Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pesan doa kita. Karena itu tetaplah berdoa senantiasa. Dan tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Karena kita percaya bersama Tuhan kita bisa. Karena itu bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dosa.